Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, puja dan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala yang telah mengaruniai kita hidayah. Tidak ada yang lebih mulia di muka bumi ini melebihi daripada hidayah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Sepandai-pandai seseorang, semulia-mulia seseorang, sepintar-pintarnya seseorang, setinggi apapun derajat atau jabatannya, tetapi tidak memiliki hidayah, maka dia akan dihinakan ketika pertemuan dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Semiskin-miskinnya seseorang, sesakit-sakitnya seseorang, sesusah-susahnya seseorang, tetapi di dunia dia memiliki karunia hidayah dari Allah Subhanahu wa ta'ala, maka dia menjadi orang yang beruntung ketika bertemu dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka tidak ada yang lebih mulia di muka bumi ini melebihi daripada hidayah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Qala radhiyallahu ta'ala anhu, wa min ma'asil israr ala ma'siyatillah wal bukhul bima awjaba Allah ta'ala wa su'udhan billah wa bi khalqillah wa tasghir liman 'azama Allah min ta'ali aw ma'siyatin aw qur'anin aw ilmin aw jannatin aw narin wa kullu dhalik minal ma'asi wal khaba'ith al-muhlikat bal ba'da dhalik mimma yadkhilu fil kufri wal iyadu billahi ta'ala min dhalik. Yang dimuliakan dan diridhai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, Al-Imam Al-Habib Ahmad bin Zaid Al-Habsyi beliau menjelaskan, wa min ma'asi israr ala ma'siyatillah, termasuk daripada seseorang yang hatinya tidak bersopan santun kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, atau seseorang yang tidak beradab hatinya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, yaitu ketika dia melakukan atau mengulang-ulang daripada kemaksiatan atau pelanggaran terhadap syariatnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Wal bukhul bima aujaballah, dan dia pelit atas sehubungan dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Di minggu ini kita membahas tentang sampainya kita tentang wasu'udzon billah. Termasuk maksiatnya hati seseorang itu ketika berburuk sangka kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Al-Imam Hasan Al-Basri beliau mengatakan, seandainya engkau tahu sir rahasia Allah yang disimpan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dengan terpilihnya engkau menjadi hamba yang beriman kepada Allah, maka hatimu ini akan pecah, tidak akan mampu menerima sebagaimana besar cintanya Allah kepadamu. Jadi seandainya Allah ini membuka bagaimana cinta sesungguhnya Allah kepada kita yang telah dikaruniai kalimat asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, kalau dibuka pecah jantung kita, nggak kuat, hati jantung kita nggak akan kuat menerima bagaimana besar cintanya Allah kepada kita. Tetapi kadang kita adalah sering lupa, sering khilaf. Kalau kita ini kadang-kadang berburuk sangka kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Di dalam hadis qudsi Nabi Muhammad mengatakan, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, qala Allah ta'ala, anna idza dhanni 'abdi bi falyadun bima syaa. Hadis riwayat Tirmidzi wa Baihaqi. Maka Allah Subhanahu wa ta'ala ini mengaruniai kita suatu prasangka yang kita sangkakan segala sesuatu itu yang akan terjadi. Sebetulnya di dunia ini kita melewatinya dengan permainan hati. Jadi apapun yang kita alami ini tergantung bagaimana keyakinan kita, bagaimana prasangka kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Segala sesuatu yang terjadi di kehidupan kita, segala sesuatu kejadian yang kita alami ini menjadi jawaban tergantung daripada prasangka kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jika kita mengalami musibah, jika kita mengalami sesuatu yang tidak kita sukai,
Tergantung bagaimana prasangka kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jika kita berprasangka baik kepada Allah, maka apapun yang kita alami, entah itu musibah, cobaan, penyakit, segala macam, maka itu akan menjadi baik jika kita berprasangka baik kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka jika kita berprasangka buruk kepada Allah, walaupun itu adalah sesuatu yang muasalnya adalah yang baik, maka ketika kita berprasangka buruk, maka itu akan menjadi musibah dan malapetaka untuk kita semua. Naudzubillah min dzalik. Dan wa bi khalqillah. Dan yang terpenting di sini adalah berprasangka baik kepada sesama manusia. Berprasangka baik kepada sesama manusia ini seringkali kita ceritakan tentang tabi'in. Tabi'in yang menerima perampok. Jadi ada sekumpulan perampok, dia nggak dapat target operasi, nggak dapat target orang yang mau dibegal. Akhirnya mereka memutuskan untuk merampok ke rumah salah satu tabi'in daripada sahabat Nabi Muhammad SAW. Mereka memutuskan untuk merampok rumah yang tinggalnya di atas hutan, di dalam hutan, di atas bukit begitu. Akhirnya ketika masuk di perampok ini, diketuk pintunya. Ketika diketuk pintunya, yang namanya perampok pasti bawa parang, pasti bawa perlengkapan untuk melukai seseorang. Ketika dibuka pintunya, tapi ini langsung mengatakan, ahlan wa sahlan, selamat datang wahai tentara-tentaranya Allah. Mereka pada bingung, ini mau dirampok, tapi anehnya juga ini perampoknya nggak pakai ngetuk dulu. Biasanya perampok nggak pakai ngetuk, ini ngetuk dulu. Jadi sedikit seseorang itu berlaku sopan santun, maka Allah Subhanahu wa ta'ala akan membukakan pintu hidayah. Jadi sedikit kita berlaku sopan santun kepada hambanya Allah, ini akan memancing daripada hidayah Allah Subhanahu wa ta'ala. Diketuk pintunya tadi, untung nggak lompat dari belakang, diketuk. Ketika diketuk, dibuka pintu, ahlan wa sahlan, selamat datang wahai para tentaranya Allah Subhanahu wa ta'ala. Mereka pada bingung, kita ini mau merampok tapi disangka para mujahidin. Akhirnya dipersilahkan masuk, silahkan masuk, apa yang kau butuhkan. Kami lapar katanya. Kami lapar. Oh kalian lapar, mohon maaf saya cuma punya ada 2 domba, saya punya cuma 2 kambing. Ya sudah dimasak, namanya perampok, nggak punya akhlak. Ya udah masak, kami lapar. Sebentar ya. Akhirnya beliau ke belakang bersama istrinya memotong kambing, dibersihkan segala macam, sangat cepat dihidangkan makanan tadi. Ketika dihidangkan makanan tadi, Sohibul Bait yaitu tabi'in. Kalau tabi'in di zaman sekarang ini udah orang nomor 1, ulama nomor 1, orang yang paling alim, orang paling soleh di zaman kita. Jadi kedudukannya mungkin bisa menjadi sultan aulia mungkin di zaman sekarang. Tapi ketika beliau didatangi oleh para perampok, berprasangka baik dengan perampok tadi. Ketika dipersilahkan masuk, disiapkan hidangan, lalu ditawari, apakah kalian nggak mau sholat? Kalau kalian mau sholat saya siapkan. Oh ya kami sholat, karena mereka mungkin gengsi atau takut dikira ketahuan begitu ya. Biasanya nggak pernah sholatnya, akhirnya sholat. Ketika sholat disiapkan saja ada segala macam, tempat wudhunya pun disiapkan. Kalian kepingin air yang hangat atau air yang dingin? Oh air yang hangat, ada yang minta air dingin. Walhasil mereka merepotkan sekali. Ada yang minta air hangat, ada yang minta air dingin, repot sekali. Akhirnya mereka wudhu diperhatikan belepotan wudhunya. Habis tangan, kaki, muka, nggak karu-karuan. Tertib wudhunya nggak ngerti sama sekali. Tapi apa yang ada di benak para tabi'in dari beliau mengatakan, Masya Allah, begitu payahnya daripada para mujahidin ini sehingga wudhunya nggak karu-karuan. Tetap berprasangka baik walaupun melihat sesuatu itu yang salah. Akhirnya setelah mereka wudhu, mereka sholat. Ketika sholat mereka makan. Setelah makan mereka pamitan. Ketika pamitan, beberapa bulan kemudian mereka kembali datang ke rumah tabi'in tadi. Ketika masuk ke rumah tabi'in, diketuk lagi pintunya. Diketuk pintunya, yang buka pintunya bukan tabi'in, tapi seorang putra yang berumur 15 tahun, 15-16 tahun. Ketika ditanya, siapa engkau? Aku adalah putra ayahku. Di mana ayahmu? Masih sholat, sebentar ya. Akhirnya mereka dipersilahkan masuk oleh sang putra tadi.
Mereka tanya, apa yang kau perlukan? Mereka disambut lebih menyenangkan lagi. Ahlan wa sahlan ya mujahidin, selamat datang wahai para mujahidin. Apa yang kalian perlukan? Kami lapar. Kalian minta kambing berapa? Kambingku dulu 2, sekarang menjadi 200 kambing. Saya dapat rezeki, dapat pekerjaan yang bagus sehingga kambingku sekarang jumlahnya 200. Kalian mau kambing berapa? Oh, kami sekarang kemarin kambing 1 orang minta 1 katanya. Ini jumlahnya lebih daripada 10 orang, dipotongkan 10 kambing. Di prasmanan ini kalau kita bisa bayangkan, disiapkan di satu meja yang indah sekali, dipersiapkan gitu. Dipersiapkan sebelum seperti biasa. Kalian mau mandi dulu atau kalian mau bersih-bersih dulu? Ya kami mau mandi. Lebih merepotkan lagi. Ketika mereka setelah wudhunya masih nggak karu-karuan, sholatnya juga nggak karu-karuan, mereka sholat bacaannya salah semua, tetap berprasangka baik. Terus ditanya, mereka mau setelah mereka makan semuanya selesai, ditanya, pertemuan kita yang pertama kali dulu, aku nggak melihat anak kecil ini. Anak kecil ini siapa? Mohon maaf, aku lupa menjelaskan. Anak kecil ini adalah anakku yang mulai lahir sampai usianya 15 tahun, dia ini cacat mulai lahir. Jadi lumpuh mulai lahir. Loh kok bisa sembuh? Iya, sembuh berkah daripada kalian. Loh kok bisa berkah daripada kami? Sisa makanan kalian itu aku kumpulkan dan aku suapkan ke anakku tiap hari. Wahai anakku, semoga engkau disembuh berkah daripada para mujahidin. Semoga engkau berkah daripada orang-orang yang soleh tadi yang mampir ke rumah kita. Kaget mereka. Akhirnya mereka menangis. Sebetulnya kami ini bukan para mujahidin. Kami ini adalah sekawanan perampok yang ingin merampok engkau tertipu. Oh enggak. Iya, kami ini perampok. Akhirnya mereka semuanya bertaubat dan mereka nyantri kepada tabi'in tadi. Dan diriwayatkan 10 orang tadi mereka menjadi ulama-ulama yang kaliber setara dengan Al-Imam Nawawi. Ini berkah daripada 1 orang yang berprasangka baik bisa menciptakan 10 ulama kaliber. Lalu bagaimana dengan kita? Kadang-kadang kita ini yang ilmunya pas-pasan, amalnya pas-pasan, masih berprasangka buruk kepada orang lain, masih suudzon kepada orang lain. Bukan suudzon lagi, mencari-cari kesalahan orang lain, mencari-cari berita kesalahan orang lain. Auzubillah min dzalik. Maka dengan 1 orang berprasangka baik kepada Allah Subhanahu wa taala bisa menciptakan daripada 10 orang yang dimuliakan dan menjadi para pendakwahnya, para dai-nya Allah Subhanahu wa taala. Maka kalau kita yang jumlah tidak lebih daripada 30 orang ini, jika kita berprasangka baik kepada Allah Subhanahu wa taala, maka akan menciptakan daripada berapa? 300 para ulama yang mungkin diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Jika 300 tadi berprasangka baik kepada yang lainnya, akan menyebar lagi 3.000 orang. Jika 3.000 orang menyebar lagi menjadi 300.000 orang, 300.000 orang menjadi 30 juta orang, berlipat-lipat ganda. Maka disitulah letak daripada sir rahasia orang yang berprasangka baik kepada Allah Subhanahu wa taala. Di ajaran kita, thariqah kita, Ahlus Sunnah wal Jamaah, kita bukan hanya diajarkan berprasangka baik kepada Allah Subhanahu wa taala, bukan diajarkan untuk berprasangka baik kepada manusia, segenap makhluknya Allah, tetapi kita diajarkan berprasangka baik kepada binatang sekalipun. Kalau ada binatang masuk ke rumah kita, berprasangka baik, walaupun itu binatang yang akan menyakiti kita, buang, jangan disakiti. Itu daripada adab, akhlak terhadap makhluknya Allah Subhanahu wa ta'ala. Di thariqah kita, jangankan untuk mencaci orang, mencaci binatang pun kita ini diharamkan, nggak boleh. Menampar binatang pun diajarkan, dikutip dalam kitabnya Ihya Ulumuddin di juz 3. Di situ diceritakan, jangan sekali-kali engkau ini menampar binatang di wajahnya. Sesungguhnya engkau akan menyakiti daripada sang pembuat binatang tersebut. Ini diajarkan. Apalagi menampar manusia, apalagi membunuh manusia, apalagi membantai manusia. Nah, untuk bilang kita jauh daripada thariqah kita, menyakiti daripada orang-orang yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala, atau kita menyakiti daripada ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Dan dikatakan maksiatnya hati ini adalah wa tasghir liman 'azzamallah, mengecilkan sesuatu yang telah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala.
Tazghir liman a'tamullah. Jadi suatu perkara-perkara yang telah dibesarkan oleh Allah Subhanahu wa taala kita kecilkan. Apa itu? Min ta'ah, ketaatan. Jangan sesekali kita ini mengecilkan sebuah ketaatan. Misalnya ada batu di pinggir jalan, kelihatannya remeh, tetapi jika kita kerjakan mungkin disitulah Allah merahmati kita. Karena dalam satu riwayat Al-Imam Al-Ghazali, pencipta kitab Hidayatul Hidayah, pengarang kitab Ihya Ulumuddin, dalam satu riwayat diriwayatkan di situ salah satu daripada guru-guru kita, salaf kita bermimpi bertemu dengan Al-Imam Al-Ghazali. Ketika ditanya dalam mimpinya, wahai Al-Imam bin Akbaril Imam, daripada orang-orang yang besar rijalullah, orang yang besar di hadapan Allah Subhanahu wa taala, bagaimana Allah memperlakukanmu? Aku diistimewakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pasti dengan kitab-kitab yang kau karang kan? Apa jawab beliau? Tidak. Lalu kenapa engkau bisa dimuliakan oleh Allah? Karena ciptaan kitab Ihya Ulumuddin, karena ciptaan kitab Hidayatul Hidayah dengan kitab-kitab yang lain. Faqala la, aku enggak dimuliakan oleh Allah gara-gara itu. Lalu karena apa? Suatu malam ketika aku mengarang kitab, lalu ada seekor lalat yang hinggap ke penaku, dan lalat tadi meminum daripada tinta yang ada di penaku. Lalu aku biarkan lalat tadi itu minum sampai hilang dahaganya. Disitulah Allah memuliakan aku, bukan karena aku mengarang kitab. Jadi hati-hati dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jangan sesekali kita mengecilkan perkara-perkara yang di situ memang suatu perkara yang baik di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Au maksiatin. Jangan sesekali kita mengerjakan maksiat yang mungkin kita berasumsi kalau kemaksiatan itu tidak akan kita dihukum oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena Allah Subhanahu wa ta'ala menyembunyikan rahmatnya pada ketaatan dan menyembunyikan murkanya kepada kemaksiatan. Hati-hati. Mungkin saya berbuat ini akan diampuni oleh Allah, berbuat itu mungkin akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi jangan sekali mungkin karena kita menganggap ini maksiat yang remeh, lalu kita menganggap remeh daripada apa yang telah kita lakukan, maka itu bisa jadi memancing daripada murkanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Al-Quran dan juga Quran. Quran ini sesuatu yang paling dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Mukjizat Nabi Muhammad yang bisa kita lihat, dan mukjizat yang paling besar daripada semua nabi, dan mukjizat yang paling besar yang dialami Nabi Muhammad yaitu adalah Al-Quran. Kalau kita mengetahui hakikat Al-Quran, apa Al-Quran ini? Kalamullah, ucapan Allah, firman Allah, suatu zat Allah yang bisa kita lihat, ini adalah Al-Quran. Firman Allah yang tertera ini adalah Al-Quran. Jadi Al-Quran ini adalah sesuatu yang paling agung, mukjizat yang paling agung yang dapat kita lihat ini adalah Al-Quran. Jika kita tidak dapat melihat Al-Quran dalam waktu satu hari, dalam waktu satu minggu, dalam waktu satu bulan, segera kita bertaubat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Apa sebab? Karena Al-Quran yang gak mau berjumpa dengan kita. Bukan kita yang gak mau berjumpa dengan Al-Quran, tapi Al-Qurannya yang gak mau kita lihat. Al-Quran yang gak mau melihat kita. Al-Quran yang gak mau disebut oleh kita. Jadi kita harus bertaubat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kenapa Al-Quran gak mau melihat wajah kita? Kenapa Al-Quran gak mau untuk dekat dengan kita? Jadi hati-hati. Kalau kita gak bisa membaca Al-Quran, berarti Allah telah melarang Al-Quran untuk dekat dengan kita. Lalu siapa yang akan kita harapkan ketika nanti kita mati? Siapa yang akan menaungi kita ketika di mahsyar? Karena di mahsyar diriwayatkan matahari cuma tinggal satu jengkal. Kalau saat ini kita membahas tentang galaksi seperti yang kita sering sampaikan. Jadi galaksi-galaksi yang ada di bumi ini sebegitu banyak, tapi tidak sejauh dengan planet-planet yang lain, tidak sejauh dengan matahari. Dan dikatakan matahari itu tinggal satu jengkal. Satu jengkal
bagaimana panasnya? Ya akan meleleh sudah. Naudzubillah min dzalik. Lalu siapa yang membuat dingin? Yaitu Al-Quran. Al-Quran yang akan menjadi payung, Al-Quran yang menjadi naungan untuk kita. Maka jika kita tidak bisa melihat Al-Quran, maka segera kita bertaubat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Naudzubillah min dzalik. Dan sir daripada Al-Quran ini sangat tinggi. Pernah seseorang itu ketika lagi membaca Al-Quran, tiba-tiba lampu mati. Lampu mati, dia kaget, jatuh Al-Quran tadi. Ketika jatuh langsung diambil. Ketika diambil langsung ditaruh di atas kepalanya begini. Ya Allah, ini Al-Quran. Ya Allah, ini Al-Quran. Mereka bingung. Dia ini bingung mau naruh Al-Quran di mana. Akhirnya ditaruh di atas kepalanya. Ditaruh di atas kepalanya, kebetulan dia ini kentut. Ketika kentut, karena gelap, dia bingung, tambah semakin bingung, nggak bisa meletakkan Al-Quran. Saking bingungnya, sampai tadi ini dia bingung tolah-toleh begitu. Lampu mati, tolah-toleh. Akhirnya cerita ini sekitar 20 tahun yang lalu, 25 tahun yang lalu. Bingung, dia tahu di atas kepalanya begini. Ketika lampu nyala, dia dalam keadaan posisi seperti itu, dia bingung, perutnya sakit, tapi tetap ditahan Al-Quran begini. Khawatir meletakkan Al-Quran di sembarang tempat. Begitu lampu mati, begitu lampunya nyala, langsung sir Al-Quran dan firman Allah masuk ke dalam kepalanya semua. Langsung hafal Quran karena memuliakan daripada Al-Quran. Jadi sir rahasianya Al-Quran itu sangat banyak. Meskipun kita membaca, tidak tahu artinya, tidak tahu maknanya, tetap akan menyembuhkan dan akan daripada membersihkan hati kita. Maka penting seseorang itu membaca Al-Quran. Jam berapa ini? Masih ada waktu. Masih ada 5 menit. Au ilmin, dan sesuatu yang dikatakan adalah ilmu. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Jadi ilmu itu adalah suatu karunia yang paling besar di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang membedakan kita dengan binatang itu apa? Ilmu, bukan akal. Kalau akal, kita sandingkan akal binatang dengan kita, ya kita akan lebih rendah daripada binatang. Jadi yang membedakan kita dengan binatang itu adalah ilmu, bukan akal. Jika seseorang mengatakan perbedaan kita dengan binatang itu punya akal dan tidak punya akal, salah. Jadi yang membuat kita lebih mulia daripada binatang itu karena kita memiliki ilmu. Jadi kalau kita nggak punya ilmu, tapi kita punya akal, jejer nambah binatang, wis karwani ngoni wedhus mbek ngoni wong semono ae. Lek wedhus iku didol sik payu, tapi lek wong gak tau ilmu nih untuk apa? Lek jere wong-wong niku ngentekno abane. Ngentekno panganan, ngentekno sego. Jadi nggak ada manfaatnya dijual ya tidak bisa, tambah ngurus oleh dunia. Nah di situ orang yang memiliki akal tetapi tidak memiliki ilmu, maka yang membedakan kita dengan binatang itu yaitu adalah ilmu. Tetapi ilmu yang bagaimana? Ilmu yang intisab ila habibuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ilmu yang disandarkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ilmu jika tidak disandarkan dengan Nabi Muhammad justru akan membuat malapetaka. Ilmu apapun. Seseorang pandai berhitung, seseorang pandai dalam ilmu ekonomi, ngerti dia debit, kredit, segala macam, bahkan neraca lacur, ngerti segala macam. Tetapi jika tidak disandarkan kepada Nabi Muhammad justru akan membuat apa? Korupsi. Ngerti hitung-hitungan dia. Oh iki dilepono gini, dilepono gini, ini korupsi. Ilmu tadi bisa menjadi orang tersebut membuat malapetaka, dia menjadi korupsi. Ilmu atom, dia bisa menciptakan atom-atom sampai membuat bom atom. Jika tidak disandarkan dengan Nabi Muhammad akan menjadi malapetaka, dibuat perang, dibuat menyakiti orang, dibuat menteror. Tetapi jika ilmu atom tadi disandarkan dengan Nabi Muhammad akan berkhidmah kepada manusia, akan membantu. Membantu seperti apa? Memecah gunung misalnya, untuk dibuat jalan. Ilmu matematika juga, jika dia pandai berhitung tetapi tidak disandarkan dengan Nabi Muhammad, atau ilmu matematika yang disandarkan dengan Nabi Muhammad, dia bisa menghitung bagaimana ciptaan Allah, akan membuat imannya bertambah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ilmu anatomi,
tentang kedokteran, organ, mempelajari organ manusia. Jika mereka tahu dan ilmu tersebut disandarkan kepada Nabi Muhammad, dia akan tahu kekuasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ilmu anestesi tentang masalah bius, kalau mengerti bagaimana Allah itu menciptakan daripada sumber-sumber energi manusia, jika di malam hari itu energi manusia itu ada yang mengandung anestesi, jadi membuat orang ngantuk. Jadi zat di dalam manusia ini berbagai macam sebetulnya. Jadi ketika kita tidur itu ada yang namanya satu zat, yang zat itu bisa menciptakan manusia itu ngantuk. Jadi ada satu pembius bagi manusia. Ketika kapan? Ketika sudah mulai gelap. Makanya kalau gelap itu manusia ngantuk. Kenapa? Kalau malam manusia itu ngantuk karena apa? Karena gelap. Coba kalau kita tidur di tempat yang terang dengan tidur di tempat yang gelap, pasti lebih pulas daripada tempat yang gelap. Karena ada energi yang keluar di dalam diri manusia itu seperti anestesi, pembius gitu. Jadi manusia bisa tidur dengan lelap. Subhanallah, ciptaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Begitu juga ketika kita mempelajari ilmu-ilmu yang lain, jika disandarkan dengan Nabi Muhammad SAW, maka iman kita akan selalu ditambahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tetapi jika tidak, malah petaka. Tidak terkecuali yaitu ilmu agama. Ilmu agama yang tidak menyambung dengan Nabi Muhammad, yang belajarnya cuma di buku, nggak ada syekhnya, nggak ada gurunya, baca buku ceramah, baca buku ceramah. Kita bingung kalau dengar kadang-kadang. Ini maknanya apa? Jadi urus atau latar belakang sebuah hadis dia menjelaskan nggak tahu. Tafsir juga ketika membaca tafsir baca artinya, setelah itu menjelaskan sesuai hawa nafsunya. Kita bingung, ini kira-kira orang ini madhabnya apa ya? Ini pemahamannya bagaimana ya? Karena suatu hadis dan tafsir Al-Quran pasti tidak sesuai dengan hawa nafsu, itu pasti. Karena Rasulullah SAW pun sudah mengatakan, khufatil jannah bil makarihi wa khufatin nar bisyahwat. Segala sesuatu yang menyambung ke surga, yang mengelilingi surga, itu yang tidak sesuai dengan hawa nafsu. Yang mengelilingi neraka itu yang dicintai hawa nafsu. Jadi ketika kita mempelajari kitab, mempelajari dalam fikih ataupun kitab apapun, pelajaran apapun, pasti itu tidak sesuai dengan hawa nafsu kita. Jadi peraturan Allah yang ada ini tidak ada yang sesuai dengan hawa nafsu kita. Karena hawa nafsu tersebut mengajak kita untuk jauh daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa 'ala man wasiyyihi wa sallallahu alaihi wa sallam wa 'ala masyikhana wa ila hadratina Muhammadin sallallahu alaihi wa sallam. Al-Fatihah.